Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul rezeki yang datang dalam waktu dekat. Ya teman-teman semuanya, thank you yang masih terus stay tune ya di channelku, dan juga teman-teman yang baru mampir ke sini. Halo, salam kenal semuanya, aku Mia. Ya, di sini seperti biasa aku akan buat 3 pilihan kartu rezeki yang datang dalam waktu dekat ya, daripada mikir cinta-cintaan mulu ya dari kemarin ya. Coba kita lihat rezeki ini ya, rezeki yang datang dalam waktu dekat. Namanya rezeki ada banyak ya jenisnya, jadi ya kita lihat aja untuk rezeki yang datang dalam waktu dekat untuk mutu apa ya. Langsung saja, pile nomor 1, rezeki yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 1 ya. Di sini ada choice ya. Oke, untuk pile nomor 1. Untuk pile nomor 2, rezeki yang datang dalam waktu dekat. Untuk pile nomor 2. Oke. Ancestor. Oke ya. Kemudian untuk rezeki yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 3. Innocence. Oke ya. Bisa dipilih ya untuk pile nomor 1, 2, dan 3 ya. Aku ngerasa rezeki yang datang dalam waktu dekat ini masih terkait tentang hal yang mempesona di dalam diri kamu sih. Yang aku ngelihat di sini ya. Aku ngerasa di sini rezeki yang datang dalam waktu dekat sesuatu hal yang tidak biasa untuk kamu sebelumnya. Tampaknya kemarin energi dari Scorpio-nya sendiri ya di lunar eclipse juga itu punya banyak dampak yang besar tampaknya ke kalian, yang aku rasa di sini ya. Dan aku ngerasa di sini kalian kayak udah dia mengalami transformasi ya, yang aku rasa ada yang mengalami perubahan sampai akhirnya mendapatkan rezeki sekarang. Jadi kayak semacam tuayan yang kemarin. Ada yang udah tahunan juga aku ngerasa ya di sini, dan kalian akhirnya dapat apa nih, kayak rezeki jadi orang yang baru gitu. Ibaratnya kayak apa ya, rasanya tuh kok kayak lagi masuk ke satu perusahaan terus ya kalian dikasihin ya macem-macem gitu ya. Dapetin merchandise segala macem gitu ya. Wow, welcome ya, ini kamu dapetin ini welcome ya, karena kamu sudah leveling up. Itu yang aku rasa, jadi kayak semacam hadiah sih, hadiah. Jadi kalian kayak punya semacam pesona yang baru, rezeki yang baru. Aku ngerasa ada yang sama ini kalian ya cukup tunggu-tunggu lah ya rezeki ini datang. Oke, kita langsung saja untuk pile nomor 1, rezeki yang datang dalam waktu dekat, choice ya. Jadi aku ngelihat di sini rezeki yang datang dalam waktu dekat terkait tentang pilihan ya, choice itu. Jadi aku ngerasa di sini seperti wanita ini ya. Jadi aku ngelihat wanita ini tampaknya udah mempertimbangkan baiknya gimana. Mungkin ini terkait tentang percintaan atau tawaran pekerjaan. Yang aku ngelihat ini kayak semacam tawaran ya. Tawaran terkait hal yang apa nih, pilihan besar dalam hidup gitu. Kayak tiba-tiba ada yang ngelamar, tiba-tiba ada yang nembak, tiba-tiba ada yang ngasihin offeran job, tiba-tiba ada yang ngasihin offeran bisnis. Itu yang aku rasain. Jadi di sini bisa terlihat ya ada burung merpati ya, yang aku lihat memang rezekinya udah langsung datang dari Tuhan, tiba-tiba plak dikasihin ke kamu ya, dijatuhin ke kamu, plak nih, mau nggak, ada nih buat kamu mau ambil atau enggak, terserah ke kamu. Jadi ini kayak semacam, menurut aku apa ya, nasib ya, karena ini terkait tentang free will kamu, dari kehendak bebas kamu sebagai manusia, mau ambil atau enggak silahkan. Ini aku udah kasih nih, kira-kira nih pilihannya, kamu mau enggak, take it or leave it, kayak semacam gitu. Dan di sini kalau kamu lihat ada banyak kayak anak tangga ya, kamu mau ke arah sana, sini, atau sini gitu. Jadi di sini kamu kayak ada semacam pilihan yang sebelumnya nggak pernah datang sebelumnya ke kamu, dan kamu sebenarnya ada rasa bingung ya. Aduh, aku takut ke sini, aku takut ke sini, aku takut ke sini. Kalau di sini lebih bagus gimana? Kalau yang ini lebih ini gimana? Banyak kayak kebimbangan yang aku rasa ya. Karena aku ngerasanya di sini kamu semacam ujian juga sih.
Karena ibaratnya tuh menurut aku hidup tuh mirip kayak ada yang di film-film itu loh. Kalau kita datang ke makam Firaun atau apa terus ya kelihatan banyak banget gitu ya. Mau ke arah sana enggak? Di sana ada banyak harta gitu ya, penuh dengan gold dan apa toh di sana banyak jebakan Batman ya, kayak gitu-gitulah. Ya namanya semua pilihan pasti ada konsekuensinya ya. Dan di sini memang it's okay kalau memang harus take time dulu, kayak semacam nge-pause diri dulu ya untuk mempertimbangkannya dengan benar-benar. Tapi ingat ya, ini burung merpati nggak mungkin terus terbang terus nungguin kamu ya untuk milih, ibaratnya gitu. Timing itu selalu penting menurut aku. Jadi ada rejeki yang emang nggak akan kemana, pasti ke kamu juga gitu. Tapi ada menurut aku rejeki yang terkait tentang timing gitu. Jadi ketika kamu nggak cukup percaya untuk take a leap of faith gitu ya, kadang itu langsung menghilang begitu saja, berhembus entah kemana ya, kamu nggak pernah tahu dan nggak pernah dapat kesempatan itu lagi. Ada memang rejeki ya, ibaratnya mau gimana juga pasti ke kamu, itu memang ada. Tapi menurut aku ada juga jenis rejeki yang kalau kamu nggak ambil sekarang ya sudah gitu, karena itu terkait tentang keyakinan kita, terkait tentang kita melatih diri kita untuk mempercayai dan mencoba untuk mengambil resiko dari pilihan hidup gitu. Walaupun ini adalah hal yang besar, menurut aku ini hal yang besar yang datang, soalnya bener-bener yang aku rasa kayak overrun job, overrun bisnis, ataupun terkait tentang jodoh juga ya gitu ya. Mungkin ada yang langsung nanya, gimana kamu mau nggak jadi istri aku, gimana kamu mau nggak ibaratnya nih bulan-bulan bagus nih ya habis lebaran, jadi bawaannya banyak yang mau nikah mungkin gitu ya. Jadi ya yuk mumpung masih ada di bulan-bulan yang bagus nih buat nikah gitu kali ya. Jadi ada kayak semacam tawaran untuk akhirnya mau nggak ta'aruf gitu ya, atau mau nggak kamu menikah denganku gitu ya. Dan kamunya masih hah gitu, karena aku ngeliat mukanya ini sebenarnya muka yang lagi concern ya, aduh gimana gitu aduh takut gitu ya. Mana kan kalau aku suka nonton juga ya, kalau udah pada nonton film Yuni ya, itu kan dibilangin kok ada yang ngelamar gitu, aduh pamali apalagi sampai 2 kali gitu ya, kalau nggak diambil kesempatannya, padahal dia punya kesempatan untuk mengambil pendidikan beasiswa ya. Hal-hal kayak gitulah, banyak kayak kepercayaan di budaya kita yang kayak seperti itu, padahal kalau mempunyai wawasan yang jauh lebih luas lagi, perspektif yang lebih luas lagi, sebenarnya nggak begitu juga sih gitu ya. Sebenarnya itu bisa nggak perlu harus ikutin tradisi juga. Terkadang memang kalau emang ada peluang dapat beasiswa ambil gitu, nggak perlu takut. Tapi memang di sini kalau aku lihat mukanya sih takut sih kamu. Pas dapat kamu hah masa sih, terus ini diapain, aku pilih yang mana gitu. Dan ini ibaratnya ini burung merpati nggak mungkin nungguin kamu lama-lama ya gitu. Jadi ya tampaknya ini rezeki yang perlu kamu ya TikTok lah ya, waktunya itu ticking gitu, untuk kamu harus ngambil keputusan yang tepat gitu ya. Oke, rezeki yang datang dalam waktu dekat, apakah itu? Siapa tahu langsung bisa lebih jelas lagi. Untuk pal nomor 1, rezeki yang datang dalam waktu dekat. Oke, aku ngerasa di sini kayak ada semacam pertemuan kembali ya, terkait tentang love juga ada yang aku ngerasain di sini, kayak mau nggak ketemu. Kayaknya ada yang mau nggak ketemu sama mantan, hayo loh gitu ya, atau nggak mau nggak ketemu sama aku, mungkin yang PDKT yang baru-baru juga bisa ya. Di sini ada the Fool ya. Oke. Kemudian di sini ada Ace of Coins. Oh my god. Bener kan? Kemudian di sini ada Ace of Cups. Ace semua, dan ini awal mula baru ya. SPBU tuh dimulai dari 0. Jadi aku ngerasanya tuh kayak rezeki yang datang dalam waktu dekat. Sebagian dari kamu tadi overrun job itu ada, tapi kebanyakan dari kamu overrun cinta ya.
ini cinta yang baru. Aku ngelihatnya nggak ada ini sih, nggak ada kayak semacam energi mantan, nggak ada sih di sini energi orang yang udah pernah menjalin hubungan sama kamu gitu ya. Energi para mantan nggak ada untungnya. Aku ngelihat ini benar-benar baru mau mulai hubungan gitu yang aku rasain. Jadi aku ngerasa rezeki yang datang dalam waktu dekat, ada seseorang yang mau bertemu dengan kamu untuk offering ya hubungan, atau mau mulai suatu hubungan kayak entah PDKT, entah kalian yang PDKT sekarang itu juga di tahap yang bisa langsung diajak pacaran, atau yang sama ini udah pacaran bisa diajak ke leveling up tahap berikutnya. Karena aku ngerasa di sini the full ya, awal mula baru yang besar sekali ya energinya, karena ini mayor arcana, bener-bener dimulai dari nol gitu ya, yang aku tadi bilang udah kayak SPBU. Dan di sini Ace of Cups tentang permulaan satu hubungan ya, terkait tentang percintaan, dan di sini Ace of Coins terkait tentang komitmen. Jadi ini leveling up gitu. Jadi ini bukan energi yang kayak aku pengen tahu kamu orang kayak gimana sih, energi yang baru-baru, pengen tahu aja, pengen coba-coba gitu ya, cuma sekedar penasaran yang kayak gitu-gitu. Enggak, ini energi yang kayak aku ada perasaan sama kamu mau nggak jadi pacar aku, kamu mau nggak kita tunangan, kamu mau nggak kita nikah. Jadi bawaannya lebih gitu, nggak cuma energi yang cuma sekedar, atau energi yang cuma mau main-main sama kamu. Enggak, ini rezeki yang datang dalam waktu dekat yang udah kamu tunggu-tunggu ya. Itu yang aku rasain. Oke, aku pengen tahu ya lebih lagi di sini. Oke. Rezeki yang datang dalam waktu dekat ya, rezeki yang datang dalam waktu dekat. Oke, katanya hati aku jangan yang kartu ini dulu. Oke, kartu ini deh. Kadang suka gitu tuh ya hati aku. No Mia, yang ini. Oke. Oke, rezeki yang datang dalam waktu dekat. File nomor 1. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, file 1. Aku ngerasa ini kayak semacam apa ya? Tadi ya yang tawaran terkait tentang apa nih, hal yang bukan percintaan gitu ya. Aku ngerasanya di sini ada yang kayak overan kerjaan terkait tentang art ya. Itu yang aku rasain ya. Tadi aku bersih-bersih dulu gitu, kayak ada debu-debu gimana gitu ya. Sempet ya Mia ya. Aduh, aku tuh agak kalau sama kebersihan agak gimana gitu ya. Oke, di sini ada male and female ya. Kemudian di sini ada Asia. Oke. Jadi aku tadi ngerasanya tuh kayak ada overan bagi kalian yang bukan mendapatkan overan percintaan gitu ya. Aku ngerasa ini tentang kolaborasi terkait tentang mungkin passion kamu di art gitu ya. Ada yang aku rasa kayak overan untuk yuk join bikin lagu bareng, yuk kita collab untuk kreatif apa gitu ya. Aku ngerasa areanya masih di area art gitu ya. Untuk yang kalian dapat pilihannya ini ya, itu terkait tentang percintaan, aku ngelihat di sini kayak semacam, di sini udah kelihatan banget ya male and female. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat benar-benar dimana kamu bisa decide sendiri nih gitu ya, terkait kayak semacam apa nih, aku ngerasa tuh tiba-tiba ada kayak nyanyian gitu, kayak kamu sefrekuensi nggak sama dia gitu, kayak kayak ada nyanyian hati yang satu frekuensi atau enggak, nyanyian hatinya nyampe ke kamu atau enggak. Itu yang aku rasa kayak rezeki yang datang dalam waktu dekat. Dia ini kayak satu tes musik sama kamu, satu tes pernah kan kalian kayak aduh dia orangnya oke banget, tapi aduh selera musiknya aduh pusing gitu ya, aku biasanya jazz, dia tiba-tiba koplo kayak gitu. Nah ini tuh enggak, aku ngerasa kayak rezeki yang datang dalam waktu dekat, dia ini kayak punya satu tes sama kamu, kayak nyanyiannya sama, rasa
incun dengan satu keindahan art ataupun keindahan alamnya tuh sama. Jadi kayak satu interest yang aku rasain itu ya. Atau ada yang di sini Asia, walaupun aku ngeliat ini Asia, dan ya seperti ini ada yang terkait tentang keindahan histori ya, ada yang suka kayak keindahan sejarah, bangunan-bangunan, monumen yang kayak gitu-gitu. Aku ngerasa tuh satu tes sama kayak kamu gitu. Bagi yang tadi dapat offeran job ya, ini ibaratnya kamu bakal punya satu tim yang menurut aku apa ya, tim yang satu tes sama kamu juga, satu selera yang bisa ngebuat kamu bikin satu project bersama gitu. Dan aku ngeliat di sini ada yang terkait tentang, dari tadi hati aku bilang traveling, iya tenang hatiku ya, tenang ya. Kadang suka excited banget gitu ya. Iya, jadi kayak ada rezeki yang datang dalam waktu dekat, kayak semacam yuk kita liburan ke mana yuk, areanya masih Asia gitu. Yuk kita ke Thailand yuk kita ke mana lagi, yuk kita ke Vietnam yuk kita ke Jepang yuk kita ke Korea yuk gitu. Ada yang aku ngerasa kayak ada offeran untuk ikut liburan bareng yuk gitu, entah mungkin di dalam Indonesia juga bisa, yuk ke Bali yuk ke Lombok yuk gitu. Ada kayak offeran yang kayak seperti itu. Makanya kamu masih nimbang-nimbang kayak iya nggak ya ikut nggak ya gitu, yang aku rasain ya. Oke, lanjut. Baru yang ini ya, tepat ya, kartunya yang ini hatiku. Tadi aku megang kartu ini langsung enggak, no ya, kartu yang satunya itu. Oke, udah ya. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, file nomor 1. Oke, aku ngerasa kayak apa ya, kayak kesempatan untuk kamu mencoba dulu, dalam artian gini, kayak tadi ya, kenapa ada yang ngikut ke liburan. Jadi ini kayak kesempatan kamu bisa mengenal dia lebih lanjut sebelum akhirnya kamu ngomong iya untuk jadi pacar, ngomong iya jadi istri gitu ya, ngomong iya untuk project. Ini kayak ada kayak semacam momen bersama dulu, entah akhirnya kalian bertemu di mana atau liburan kemana dulu, untuk lihat dulu, oh ini toh orang yang ibaratnya minta aku jadi pacarnya, minta aku jadi istrinya gitu ya. Oh orangnya seperti ini toh. Jadi kamu kayak udah dikasih kesempatan untuk mengenal dulu nih sebelum kamu mengiyakan. Jadi aku ngerasa ini kesempatan yang baik sih menurut aku. Dan untuk yang tadi offerannya juga offeran kerjaan, kamu kayak nanti ada kayak hangout bareng dulu ya, nggak tiba-tiba langsung taken kontrak bersama gitu, enggak, tapi kamu kayak ada dikasih kesempatan untuk lebih mengenal dulu gitu ya. Di sini ada New Moon in Gemini, think it through ya, pas banget ya. Aku bilang begitu langsung ada ya. Oke, kemudian di sini ada First Quarter Moon in Scorpio, release your blocks ya. Mungkin di sini juga ada yang Gemini ataupun yang Scorpio. Energi Capricorn juga ada di sini. Oke ya. Jadi di sini udah kelihatan ya, think it through sama release your blocks. Jadi kamu rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu dikasih kesempatan untuk berpikir dulu nih. Ya, ini kelihatan lagi berpikir ya, nggak langsung adep-adepan. Dan dikasih waktu tadi kayak liburan dulu atau ketemu dulu, ngobrol dulu, mengenal lebih dulu ya, sebelum kamu mengiyakan gitu yang aku rasain. Kemudian di sini kamu bisa melepaskan semua hambatan yang ada di pikiran kamu, keraguan dalam pikiran kamu, dari hati kamu, dengan akhirnya kamu bisa cek dulu nih realitanya gimana gitu kan. Kan kadang orang tuh ngejanjiin ya, langsung ya janji surga gitu, kayak kalau lagi sales, kalau lagi menjual barang itu kan gitu ya, nanti akan bla bla bla, taunya zong. Nah ini kamu kayak dikasih kesempatan untuk lihat dulu nih, ibaratnya kan banyak tuh kayak harapan-harapan, rumah ini keren banget gitu ya, jual rumah gitu. Nah kamu sekarang dikasihin kesempatan untuk kayak datang dulu nih ke salah satu displaynya gitu ya.
gini nih, rumahnya seperti ini gitu ya. Kamu lihat dulu kamar mandinya gimana, kamu lihat dulu ya. Oh ternyata ceilingnya setinggi apa, oh ternyata bahannya dari apa, oh ternyata warnanya seperti ini aslinya. Jadi kayak kamu tuh dikasih kesempatan ya, rezeki nih ya dari Tuhan ya buat kamu untuk melihat dulu, kayak ngecek dulu dengan apa yang di offer ke kamu gitu ya. Ibaratnya lihat barang dulu lah ya sebelum iya gitu. Oke. Kita lanjut ya di sini. Rezeki yang datang dalam waktu dekat. Rezeki yang datang dalam waktu dekat ya. Untuk pile nomor 1, rezeki yang datang dalam waktu dekat. Oke. Aku ngerasa di sini kamu kayak ada waktu untuk kayak semacam melakukan adaptasi transisi ya. Soalnya aku lihat kan kemarin, karena ya mungkin karena lagi itu ya, pengaruh dari Scorpio itu juga, dari lunar eclipse juga ya. Jadi ngebuat kamu itu apa ya, masih dalam suasana berkabung gitu. Jadi masih ada di suasana yang belum happy banget sih, tiba-tiba dikasih sesuatu yang happy kan bengong ya. Yang kayak kayak frekuensinya jauh banget gitu, tiba-tiba yang tadinya biasa aja tiba-tiba dikasih rezeki nomplok banyak banget gitu. Jadi kamu tuh kayak dikasih waktu untuk bisa melewati masa transisi dari yang tadinya biasa aja atau lagi sedih sekarang ke arah kebahagiaan gitu. Jadi bisa step by step lah ya, nggak tiba-tiba langsung besok kita nikah, besok kamu happy gitu. Nggak ada keadaan yang langsung mendadak shock gitu yang bikin kamu sport jantung, nggak ada. Oke. Di sini ada truth ya. Oke. Kemudian di sini ada new beginning. Cantik sekali. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, aku ngerasa di sini terkait tentang truth ya. Kamu akan mendapatkan tadi kesempatan untuk melihat yang sebenarnya seperti apa dari offeran tersebut, dan kamu kayak dikasihin kesempatan untuk jauh lebih mengenal lagi, dalam artian apa yang sebenarnya kamu inginkan, bukan orang lain inginkan. Iya, memang ada offeran orang lain ke kamu, offeran job, offeran kerjasama, offeran percintaan, emang iya, tapi itu kan keinginan orang lain ke kita gitu ya, bukan keinginan dari kamu sendiri kayak gitu. Jadi kamu juga perlu nge-confirm diri kamu, apakah ini yang aku inginkan, apakah ini yang aku inginkan di masa depanku, apakah aku menginginkannya sekarang, apakah ini ibaratnya rezeki yang pantas untuk aku dapatkan, apakah ini rezeki untukku gitu ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian juga udah dengar ya dari video-videoku sebelumnya, kalau semakin spiritual seseorang, semakin dia menyadari apa yang menjadi miliknya, apa yang bukan jadi miliknya gitu. Jadi seperti contohnya kemarin ya, aku contohin tentang hubungan aku dengan twin flame aku dengan akhirnya orang-orang lain juga di sekitaran. Makin kesini aku makin bisa menyadari gitu, walaupun awalnya kan aku nyadarin nggak apa-apa, nggak union, akhirnya aku akhirnya berhubungan dengan yang lain-lain juga, aku juga rasa juga seperti itu. Tapi tampaknya di sini kayak sebaik apapun orangnya, seperfect apapun orangnya, semuanya itu kayak berasa kayak ini bukan punya aku nih gitu. Nah di titik itulah aku baru nyadari, wah kayaknya memang harus disuruh union ini. Tapi sejauh ini kan hilalnya nggak kelihatan, nggak ada hilal union atau enggak. Itu pun aku masih tetap menjalani apa yang aku rasa menjadi milikku, dalam artian ini nih jalan yang aku harus tempuh, meskipun sekarang nggak megang apa-apa, ibaratnya nggak megang barang apa-apa nih aku nih. Nah itu yang aku rasain untuk kamu di sini semakin mendapatkan kayak semacam apa ya, kesadaran ya, ini milik aku atau enggak, ini jodoh aku atau enggak, ini rezeki untuk aku atau enggak. Kalau enggak ya kamu bakal mengetahuinya, kalau iya kamu juga bakal menyadarinya lebih, oke, aku akan lanjut. Jadi aku ngerasa di sini rezeki yang datang dalam waktu dekat untukmu juga akan membawa awal mula yang baru ya, menurut aku. Jadi ini benar-benar bukan cuma rezeki datang hore udah aja gitu ya, tapi ini kayak semacam kesadaran lebih
tentang apa yang kamu mau dan apa yang memang menjadi milik kamu gitu. Jadi nggak cuma sekedar kamu mendapatkan hadiah terus ya udah selesai aja, nggak sesimpel itu, nggak sedangkal itu artinya. Oke, lanjut. Rezeki yang datang dalam waktu dekat ya. Oke, rezeki yang datang dalam waktu dekat, file nomor 1. Oke. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, file nomor 1, aku ngerasa kalian akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa sih di sini. Kekuatan hati yang luar biasa, mental yang luar biasa juga, karena kemungkinan apa yang kamu dapatkan di rezeki kali ini kayak semacam kesempatan sekali dalam seumur hidup kamu. Jadi ini kesempatan yang nggak lewat terus-terusan, yang tadi aku udah bilang ya. Jadi timing itu penting. Ketika kamu ibaratnya tuh kayak apa ya, aku jadi ingat kayak shooting star gitu. Sekali kamu lagi nunggu shooting star, dia lewatnya cepet banget. Sekali kamu nengoknya nggak pas gitu lah ya waktunya, ya kamu nggak akan dapet untuk bisa lihat itu gitu. Jadi kayak tergantung timing gitu ya. Makanya keputusan kamu di sini bener-bener diperlukan gitu ya. Langsung deg-degan ya file nomor 1. Aduh Mbak Mia gimana ini Kamia katanya. Oke, balance ya. Rezeki yang datang dalam waktu dekat untukmu balance. Jadi kamu mendapatkan keseimbangan ya dari pikiran dan hati kamu tentunya ya. Nggak timpang sebelah gitu. Kemudian kamu bisa mengetahui lebih dan memahami lebih tentang light and dark side-nya kamu ya, shadow side-nya kamu seperti apa juga, light side-nya seperti apa. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, nanti keputusan kamu berdasarkan tadi balance yang kamu dapatkan ya, kesadaran yang kamu dapatkan lah ibaratnya. Oke, ini panjang banget jadi aku tumpuk aja di sini ya. Oke, lanjut. Di sini ada res ya. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu dikasih waktu kok, dikasih kayak semacam waktu untuk memikirkannya lebih dulu ya. Jadi kamu bisa semacam istirahat dulu lah. Kan kamu kan dikasih waktu untuk kayak tester dulu nih ibaratnya ya, sebelum kamu beli, ibaratnya sebelum kamu bilang iya gitu, kamu ada kayak waktu untuk tester dulu kok. Tenang aja, nggak yang tiba-tiba disuruh ngebut sekarang atau enggak, sama sekali enggak begitu. Jadi kayak walaupun ada yang tadi aku udah bilang ya, ada timernya lah ibaratnya, ada timenya gitu, ada timingnya lah sebutannya ya, enggak ngebut juga, enggak turbo juga gitu. Tenang aja, masih ada waktu untuk kamu bisa menyadari ini kesempatan yang kamu mau ambil atau enggak gitu ya. Kemudian di sini ada cleanse ya. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu dikasih waktu untuk cleansing your body, mind and soul ya. Jadi di situ nanti kamu keputusannya itu nggak gegabah, nggak berdasarkan ketika kamu sangat bahagia banget ya kamu atau di saat kamu lagi sedih banget. Jadi benar-benar di saat kamu pikirannya tuh jernih ya, jiwa kamu bersih gitu ya. Jadi ada hal yang bisa kamu proses secara internal terlebih dahulu ya, dan itu enggak kayak diburu-buru waktu gitu, yang aduh ini kesempatan sekali seumur hidup nih katanya Kak Mia nih ya, kayak shooting star, nanti kalau aku nggak dapet gimana gitu, takut banget gitu. Sampai aku tiba-tiba jadi inget di sini kayaknya jadi ada yang personal reading ke aku, dia bilang, Kak Mia, apakah benar aku bakal ketemu sama jodoh aku di tanggal sekian, di tanggal sekian katanya. Aku bilang, siapa yang kamu dapat dari mana itu? Aku kemarin terakhir sama tarot reader mana gitu, dia bilang aku bakal ketemu jodoh aku di tanggal segitu. Aku langsung udah mati, waduh gitu ya. Dan dia beneran nungguin bener dong, dia bener-bener muter-muter mall ya, bener-bener ditungguin. Jadi aku ngerasa kayak
nungguin jodoh tuh bukannya kayak nungguin beneran kita nungguin gitu sih, kita muter-muter kemana segala macam biar ada potensi besar gitu ya, biar ketemu. Nggak begitu caranya sebenarnya. Dan aku bener-bener juga ngerasa apa ya, kalau di sini ada tarot reader yang dengar juga ya, dengar readingan aku bener-bener nggak nge-suggest kamu ngasihin bener-bener exactly tanggal berapa ini gimana, karena menurut aku ketika kita ketemu jodoh adalah ketika kita udah beres tuh sama tugas-tugas kita, ibaratnya untuk diri kita sendiri dan gimana. Dan itu sebenarnya terkait tentang jodoh bener-bener urusan yang di atas gitu ya, yang aku cuma bisa kasih clue ya ketika kamu udah beres beberapa PR-nya ini kayak gitu. Jadi nggak bisa exactly ngasih tahu tanggal berapa dan gimana, karena bener-bener ada orang yang nunggu kayak gini nih gitu ya, kasihan. Dan akhirnya dia ngasih tahu, aku beneran gak ketemu siapa-siapa hari ini, dan dia tuh langsung kayak ngedown begitu, ngerasa kalau hidupnya emang gak ada jodoh gitu. Dan itu bener-bener kena mental ke seseorang ya. Jadi aku bener-bener apa ya, kenapa aku ceritain ini ke kalian, aku ngerasa butuh kesadaran yang lebih ya terkait tentang jodoh, rezeki, karena itu datangnya dari Tuhan bukan dari manusia. Terus aku bisa kasih tahu, oh nanti tanggal sekian ini sekian, nggak bisa begitu gitu, karena itu benar-benar rahasia Tuhan gitu. Jadi ketika akhirnya kamu bisa clear ya dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan ya, nggak anxious banget, nggak resah kalau nanti tiba-tiba nggak dapet di tanggal segini, berarti aku nggak punya jodoh kak gitu. Nanti gimana kalau jodoh aku nungguin juga, nggak perlu sampai segitunya, karena semuanya akan indah pada waktunya, percayalah kayak gitu ya. Ketika itu nanti ada kesempatannya, nanti akan terbuka gitu. Tapi bukan berarti kita nggak berusaha. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai manusia, berusaha yang terbaik, berdoa kepada Tuhan, mintalah apa yang sebenarnya kalian inginkan hanya kepada Tuhan gitu ya. Dan percayakan selebihnya, bukannya akhirnya beneran nunggu tanpa kita memantaskan diri kita sendiri, dan belum selesai PR kita sendiri juga, karena setiap orang jodohnya beda-beda ya. Nggak bisa bener-bener kayak, oh yang itu udah seumuran aku dia udah nikah, rata-rata udah pada nikah, aku jadi pengen nikah, ya nggak gitu juga gitu. Jadi coba untuk fokus ke apa ya, ketika menginginkan sesuatu hal, apalagi rezeki dari Tuhan, fokus ke usaha yang terbaik aja. Coba untuk lebih memantaskan diri jadi versi yang terbaik, fokus lebih ke arah mencari jati diri kamu, mengembangkan diri kamu ya. Nanti pada akhirnya juga akan ada kok gitu jodoh kamu, tenang aja. Nggak perlu kayak takut jodoh aku keburu diambil orang kak, takut nanti tiba-tiba dia nggak bisa nemuin aku. Tenang, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya udah ada yang ngatur. Kamu nggak perlu jadi Tuhan dalam sebutannya, dalam kehidupan kamu sendiri, karena setiap orang ada ranahnya masing-masing. Apalagi sebagai manusia, kita cuma bisa melakukan sejauh itu aja tadi, berusaha dan berdoa gitu ya, berusaha yang keras dan berdoa kepada Tuhan ya. Walaupun usahanya salah satunya tadi muter-muter di mall gitu ya, tapi ya menurut aku harus pakai ini ya, pikiran yang jernih ya gitu, karena nggak begitu caranya gitu, prosesnya nggak begitu setahu aku ya. Oke, lanjut. Rezeki yang datang dalam waktu dekat ya, pile nomor 1, growth. Ya pantesan hijau semua tuh ya. Oke, di sini ada biru 1. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat untukmu pertumbuhan ya, pertumbuhan dalam diri kamu. Jadi aku ngerasa memang ini pile yang menurut aku perlu kebijaksanaan dalam memutuskannya. Butuh waktu, tapi ya bukan berarti mengulur waktu gitu ya. Jadi aku ngeliat di sini ada semacam pertumbuhan yang baru ya. Kalian di sini kayaknya baru di tahap yang coba untuk ngebalance ya, baru mengetahui lebih dan menerima diri sendiri gitu ya, kebaikan dan keburukan diri sendiri itu baru. Terus ya kalian baru bisa
mencoba untuk introspeksi diri, mencoba untuk agak pause ya, nggak yang terlalu menggebu-gebu emosional yang wow banget, nggak yang langsung penuh dengan kemarahan terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Kalian sebenarnya lagi mulai, yang aku rasa tuh kayak mulai bertumbuh gitu, baru mulai bertumbuh, baru mulai balance, baru mulai merasa tenang. Dan kalian di sini lagi proses, kalau ibaratnya handphone itu lagi di reboot gitu ya, jadi lagi ada proses kayak gitu kan. Ada ya cautionnya yang bilang jangan dimatiin ya handphonenya ketika lagi di reboot. Nah ini lagi kayak masa yang seperti itu, masa tenang lah sebutannya ya, karena kamu lagi growth, lagi sistemnya lagi diupdate nih ya handphonenya. Kamu ibarat handphone yang lagi sistemnya lagi diupdate nih, yang aku rasa seperti itu. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat itu tadi ya, lebih menyadari pertumbuhan diri kamu sendiri dengan tadi ngebalance diri kamu sendiri dengan tenang ya, mengambil keputusan dengan tenang ya, ketika kamu sudah melakukan cleansing your body, mind and soul gitu. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya. Aku kemarin juga sering ya dapat kayak di kolom komen gitu, Kamia jangan terlalu lama gitu ya, apa sih namanya, kita nggak punya banyak waktu dengerin kayak gitu-gitu. Pertama, kalau lagi lihat tarot harus dilihat dulu juga itu ada tulisan deep reading tuh. Kalau ada deep reading pasti lama ya, jadi coba untuk lebih budayakan membaca. Terus yang kedua, aku selalu bilang ya ke viewers dan subscriberku untuk lebih bisa melatih mendengarkan, karena ketika kita menjadi good listener ya, apalagi ini terkait tentang diri sendiri ya, mengenali diri sendiri, mengenali apa yang sebenarnya kamu butuh, makanya kamu datang ke channelku, itu memang harus dilatih ya untuk bisa mendengarkan, memahami ya, lebih coba untuk dive deeper about yourself, about others kayak gitu. Itu harus dilatih, karena nggak bisa tuh orang datang kayak beli kue gitu, datang kayak memahami atau melatih intuisi, tiba-tiba datang aku pengen permen 4, permen kopiko 4, terus ya langsung dikasih, terus ya habis itu pergi. Nggak bisa cuma kayak gitu, datang untuk memahami diri sendiri ya. Ibarat kamu datang ke channel aku untuk memahami apa yang, atau butuh jawaban dari pertanyaan atau tema dari readingan aku, itu nggak bisa bener-bener kayak di toko eceran kayak gitu yang ya aku butuhnya apa, kamu kasih jawabannya apa, habis itu pergi. Karena yang aku jelaskan di sini benar-benar secara intuisi, dengan apa yang aku lihat dari kartu, dengan apa yang aku alami, kira-kira apa yang perlu aku sampaikan ke kamu itu benar-benar harus tersampaikan gitu. Jadi ini pembelajaran yang butuh step by step, nggak bisa yang langsung jeder, aku butuh kopi 4, kasih kopi 4 habis itu langsung pergi. Nggak kayak gitu. Jadi kalau ternyata ada yang butuh energi yang seperti itu, coba ke channel tarot yang lain mungkin ya, yang mungkin lebih singkat, padat dan jelas gitu kali ya. Mungkin beda metodenya dengan aku. Kalau di sini kita sama-sama melatih intuisi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama coba memahami diri sendiri, dan itu memang butuh kesabaran. Makanya butuh kesadaran spiritual yang lebih besar. Kalau kamu nggak ada waktu, nggak ada ini, coba cari waktu yang lebih, karena itu aku selalu uploadnya malam ya. Kalau ternyata masih nggak sabar untuk dengernya segala macam, nggak ada waktu ini segala macam, nggak apa-apa, coba channel yang lain. Jadi mungkin ini bukan channel yang pas untuk kamu kalau seperti itu, karena kita harus melatih diri kita sendiri lebih
gitu ya. Kalau ternyata pengen apa-apa serba cepat, boro-boro bisa bisa mengenali tanda-tanda dari alam, melatih intuisi kita, itu nggak akan dapet itu, karena cuma sekedar dangkal gitu. Di sini kita sistemnya readingannya menyelami, nggak cuma main-main air doang di atas terus habis itu pergi gitu ya. Kita lanjut untuk pile nomor 2, rezeki yang datang dalam waktu dekat, ancestor ya. Jadi ini rezeki yang datang dalam waktu dekat. Aku ngeliat kayak gini tiba-tiba jadi inget warisan ya. Warisan itu nggak melulu tentang warisan ancestor, itu kan leluhur ya. Jadi bukan warisan cuma sekedar uang atau apa ya. Mungkin memang ada rezeki yang datang dalam waktu dekat, kalian ada yang mendapatkan warisan gitu ya. Tapi aku ngeliat juga warisan yang lain, yaitu mulai dari spiritual gift ya, mulai dari kayak semacam kayak turun temurun semuanya dokter. Nah itu yang aku rasain. Jadi tiba-tiba ada yang di sini juga baru mendapatkan gelar dokter mungkin gitu, atau gelar yang mungkin udah turun temurun kalian semua penjahit misalnya seperti itu. Nah sekarang akhirnya dapat sertifikasi menjahit misalnya seperti itu. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat tuh kayak overan mungkin pendidikan yang sama dengan orang tua ya, atau tadi ada yang bawaan spiritual gift gitu yang aku rasain. Karena di sini aku ngerasa kayak untuk pile nomor 2 ini kayak semacam ini kan terkait tentang pesona ya kalau aku lihat ya. Jadi tentang diri kamu sendiri, dimana mungkin keluarga kamu terkenal dokter ya, atau terkenal spiritual giftnya mumpuni gitu ya, terkenal kalau kamu keluarga yang mungkin indigo semua gitu ya, atau keluarga yang semuanya lawyer gitu. Yang aku rasa di sini kayak ada kesempatan pendidikan untuk jadi lawyer gitu ya, ada yang baru dapat spiritual gift juga, mungkin sama ini satu keluarga udah dapat semua, kamu baru dapat sekarang. Tiba-tiba aku jadi inget film ini ya, Disney Encanto ya. Ada yang udah nonton belum di sini? Jadi ibaratnya dia baru tahu spiritual giftnya atau apa gitu ya, atau sebenarnya misi kehidupan dia tuh apa gitu yang aku rasain. Dan ini memang kayak udah turun temurun yang aku rasain. Coba kita lebih tilik lagi ya, ini tuh tentang apa sih gitu ya. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, rezeki yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 2 ya. Oke, aku ngelihat di sini kayak semacam kebanyakan dari kalian terkait tentang spiritual gift ya. Kebanyakan dari kalian kayak udah ada tuntutan juga yang tadi terkait tentang predikat gitu ya, predikat dari dulu gitu ya, keluarga kalian mungkin predikat keluarga kalian tadi keluarga lawyer, keluarga pembisnis kayak gitu. Jadi turun temurun itu keluarga bisnis semuanya kayak gitu. Itu kayak kayak semacam tanggung jawab. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat itu terkait tentang tanggung jawab, terkait tentang predikat ataupun tugas kamu ya, tugas kamu yang aku rasain. Di sini ada 2 of Cups ya. Kemudian di sini ada 5 of Swords. Dan di sini ada Knight of Coins. Jadi ini rezeki yang datang dalam waktu dekat. Aku ngerasa lihat tuh ada Swords, ada Cups, ada Coins. Jadi ini aku energi yang Wands-nya juga sebenarnya ada banget di pile nomor 2. Jadi aku ngerasa ini kayak di keseluruhan hidup ya. Kayak ini tentang kehidupan, memang tentang jati diri yang aku rasa ini. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat untuk pile nomor 2 ini terkait tentang jati diri kamu nih. Mulai dari kamu, kenapa kamu akhirnya dilahirkan ke dunia, yang aku rasain kayak gitu. Di sini ada 2 of Cups, Knight of Coins, dan juga 5 of Swords. Jadi kamu masih kayak meraba, aku nih siapa sih? Spiritual gift aku apa sih? Sebenarnya tugas aku di dunia itu apa sih? Jadi kayak orang buta yang
atau apa ya, orang yang nggak usah buta ya ibaratnya, orang yang meraba di kegelapan kayak gitu juga, yang kayak masih meraba sekitar aku tuh di mana, ini tuh aku tuh siapa, yang seperti itu, yang kamu mungkin baru menyadari kayak, oh orang tua aku ternyata indigo toh, pantesan aku bla 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 bla, pantesan ada keanehan apa gitu ya di bakat aku gitu. Terus ya baru tahu mungkin kakek nenek itu dulu indigo gitu ya, atau apa ya, kayak baru dapetnya sekarang, soalnya yang aku dapetin ya tuh rezeki yang datang dalam waktu dekat. Jadi dalam waktu dekat kamu kayak baru dapetin kalau kamu tuh ternyata mungkin turunannya apa gitu ya, mungkin turunan yang punya spiritual gift yang apa, yang terkenal gitu, yang kamu pantesan kok aku bisa secara otodidak begini gitu ya, kayak ada bawaan darah gitu ya. Itu yang aku rasain, karena ini terkait tentang penyatuan, dimana kamu masih step by step, baru bisanya tuh dikit-dikit. Mungkin orang apa nih ya, leluhur kamu ya, mau orang tua, kakek nenek itu yang udah bisa nyembuhin orang misalnya seperti itu ya, kamunya tuh kayak masih baru bisa nyembuhin hewan gitu mungkin. Jadi masih kayak step by step, dan kamu juga nggak tahu gimana caranya untuk nyalurin energi kamu untuk kesembuhan, masih benar-benar baru di awal ya, baru menyadari di awal yang aku rasain. Karena di sini Five of Swords terkait tentang energi yang masih bingung gitu, aduh ini gimana ya, aku tuh sebenarnya siapa ya. Dan di Two of Cups-nya itu lagi kayak semacam penyatuan ya sama soul kamu, sama hati kamu sendiri, dimana kamu kayaknya ngerasa bahagia ketika kamu lakukan itu, kayak nyembuhin orang, kamu bahagia kalau menyembuhkan orang. Terus ya kamu kayak baru dituntun sama hati kamu, sama jiwa kamu tuh sekarang, nanti ini dalam waktu dekat. Dan kamu masih meraba ya, Knight of Coins itu knight yang paling apa ya, menurut aku ya paling lama gitu ya, pergerakannya tuh kayak step by step banget yang aku rasain soalnya. Dan di sini apa ya, rezeki yang datang dalam waktu dekat ke kamu untuk pil nomor 2 ini sesuatu hal yang nggak mudah. Jadi namanya rezeki kan biasa enak tuh ya, datang oh nih rezeki nomblok nih, kamu dapat apa, kamu dapat uang gitu ya. Happy gitu kan, enak. Kalau ini enggak, jadi ini datangnya tuh kayak semacam beban ya buat kamu ya. Kebayang nggak ya, tiba-tiba kamu orang yang biasa, tiba-tiba mata kamu kebuka, tiba-tiba bisa ngeliat hantu gitu ya. Bisa ngeliat makhluk-makhluk yang lain ya, itu kan jadi beban ya, jadi gimana gitu ya, shock banget gitu. Nah ini rasanya seperti itu, jadi kayak aduh gimana nih gitu, ada perasaan yang aku rasain seperti itu. Tapi ini akan jadi salah satu pesona kamu ya, jadi salah satu hal yang membuat kamu itu unik, dan kamu kemungkinan besar bisa jadi terkenal juga karena ini rezeki yang datang ini ke kamu. Itu yang aku rasain. Oke, apakah ini, aku pengen tahu ya, rezeki yang datang dalam waktu dekat pile nomor 2, rezeki yang datang dalam waktu dekat pile nomor 2. Oke ya. Oke, jadi ini benar-benar aku rasa memang kebanyakan dari kamu spiritual gift ya. Ini terkait tentang kosmik, menurut aku terkait tentang energi alam semesta. Pas banget, kemungkinan besar berchartnya kamu ada semua sign. Coba kamu cek nanti ya, berchart kamu ada energi fire, air, water ya, earth, itu ada di situ. Karena itu kamu pas banget, dan kemungkinan besar bisa jadi terkenal gara-gara ini juga. Itu yang aku rasain. Di sini ada unrequited love ya. Kemudian di sini ada food and hunger. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat yang aku rasa ya buat kamu, pile nomor 2. Aku ngerasa di sini kamu bakal mendapatkan banyak pengalaman ya, pengalaman yang bisa nge-trigger ini. Jadi ini tiba-tiba terjadi ke kamu, tiba-tiba ya kamu bisa ngeliat hantu, bisa ngeliat ya makhluk yang lain, tiba-tiba itu ada triggernya. Jadi ada semacam kejadian yang akan terjadi di dalam waktu dekat, di mana kamu akan mendapatkan kayak semacam penolakan dari entah komunitas ataupun orang yang bikin kamu tuh jadi
mungkin agak depresi atau jadi agak gimana ya, secara mental kamu, jiwa kamu kayak terguncang, dan tiba-tiba ada kayak semacam apa ya, nge-trigger kamu untuk akhirnya jadi diri kamu sendiri, jadi nge-trigger bakat kamu tiba-tiba keluar kayak gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin kayak scene-nya apa ini, scene-nya Spider-Man gitu kali ya, yang tiba-tiba aku inget jadi kayak nampannya si Jen itu, dia yang lihat Jen kayak mau kepleset, mau jatuh, tiba-tiba dia langsung meluk, terus dia langsung ambil semua makanannya itu, tetap ada di nampan gitu. Jadi apa ya, dia baru menyadari dia punya kekuatan yang super seperti itu ketika dia mencoba untuk membantu Jen, yang wanita yang dia cintai kayak gitu, jadi orang yang dia peduliin. Dan ini aku ngerasa seperti itu, kamu jadi kayak rezeki yang datang dalam waktu dekat, nanti kamu akan dapetin kayak semacam tadi triggernya dari yang mengguncang jiwa dan hati kamu, itu yang aku rasain. Kemudian rezeki yang datang dalam waktu dekat ya, di food and hunger ini aku ngerasa kayak gak ada hal yang ngebuat kamu kayak bahagia di dunia ini. Jadi gak ada hal yang kayak membuat kamu kayak terpuaskan. Kamu mungkin udah nyobain semua ya, mungkin semua hal, kayak harta, tahta, dan wanita semua udah dicoba, kok nggak happy, kok nggak ngerasa terfulfill, kok kayak orang terus lapar, kayak apa ya, kayak ngerasa aku nggak cuma kayak gini gitu, hidup tuh nggak cuma kayak gini, ada sesuatu hal. Jadi kamu kayak rezeki yang datang dalam waktu dekat kayak pembawaan untuk lebih mengerti tentang dunia, mengerti tentang alam semestanya tuh besar banget ya dalam waktu dekat. Jadi siap-siap aja ya. Oke, kita lanjut ya. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, rezeki yang datang dalam waktu dekat ya, rezeki yang datang dalam waktu dekat, file nomor 2. Oke. Aku ngerasa di sini kalian akan mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Ya. Tiba-tiba langsung gitu. Beneran bakat sih. Bakat dan inspirasi gitu, yang kayak apa, ternyata selama ini aku turunan sultan nggak sultan sih, maksudnya kayak ada bakat lah ya gitu. Ternyata sama ini aku turunan dari Thor gitu, pantesan aku bisa mengendalikan petir kayak gitu-gitu ya. Jokes ya, itu cuma jokes aja. Jadi ya itu analoginya ya. Aku ngerasain kayak baru menyadari bakat kamu, baru menyadari misi hidup kamu, baru menyadari kemampuan kamu yang aku rasa, karena ini terkait tentang jati diri kamu ya. Di sini ada strength ya, kekuatan yang luar biasa dari hati, karena strength itu terkait tentang ketulusan hati ya, yang aku rasain. Sepertinya di sini nggak pas, di sini aja berarti. Oke. Kemudian di sini ada forgiveness ya. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu akan punya kekuatan yang luar biasa ya di jiwa sama hati kamu. Bener-bener yang aku ngerasa di sini kayak ke trigger bener dari luka di hati, luka di jiwa, luka batin kamu. Ada something yang nanti nge-trigger kamu nih dalam waktu dekat, ya. Tungguin aja ya. Oke, karena ini dibutuhkan kebesaran hati ya untuk bisa memaafkan diri sendiri dan orang lain, dibutuhkan ketulusan hati dan kekuatan hati dalam menjalani cobaan nanti. Anggaplah itu cobaan, tapi menurut aku itu rezeki yang datang dalam waktu dekat buat kamu, karena itu nge-trigger bakat kamu. Oke, lanjut. Walaupun nanti kamu masih ngeraba sih ya, sabar aja ya, nanti juga lama-lama kebuka. Oke. File nomor 2, rezeki yang datang dalam waktu dekat. Oke. Aku ngerasa kayak kamu bisa mulai menyadari nanti, oh pantesan kemarin aku sakit hati karena bla bla bla, karena ketika itu kejadian memang dibutuhkan untuk nge-trigger aku nih, kayak ibaratnya nge-trigger diri kamu, micu diri kamu biar bisa keluar bakat kamu nih gitu. Oh pantesan sama ini aku menderita karena apa, oh pantesan aku harus tiba-tiba ditolak sama si dia gitu ya. Ternyata ada hal yang ngebuat aku harus apa ya, terpicu
gitu. Ada semacam kesakitan yang menjadi kekuatan di pile nomor 2 menurut aku ya. Di sini ada first quarter moon in Leo ya, be humble ya. Mungkin kamu juga bercatnya ada Leo ya. Oke, jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, nanti kamu akan menyadari bakat kamu, dan di situ kesombongan yang biasanya meradang di Leo itu ya, pride-nya kan besar banget ya, luar biasa, itu bisa jadi ke balance ya, kamu malah jadi yang sebaliknya. Karena di sini aku ngerasa kamu kayak mulai apa ya, menyadari bakat kamu. Oh, kalau dengan kekuatan aku yang seperti ini, aku mau terus belajar nih, aku mau coba untuk membantu nih, apa yang bisa aku coba untuk bantu walaupun sedikit untuk orang lain. Jadi baru mencoba ke hal-hal yang kecil ya menurut aku, tapi itu memang melatih bakat kamu sih gitu ya. Di sini ada last quarter moon in Capricorn ya, mungkin bercat kamu juga ada Capricornnya. Leave the past behind nih ya. Energinya sama kayak forgiveness di sini. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu akan terlepas dari kesakitan dan bayang-bayang masa lalu, karena kamu baru menyadari, oh ternyata tujuannya aku kemarin sakit itu karena ini toh, karena apa toh, ternyata ini memang harus terjadi gitu. Jadi bukan salah si A, bukan salah si B, bukan karena aku kena karma atau apa, mungkin kamu sama ini kayak gitu, bukan karena aku yang kurang ini itu, bukan karena aku yang kurang pinter, bukan karena aku yang kurang bla bla bla, ternyata aku ada bakat yang seperti A B C D ini, makanya aku diperlukan harus melewati itu semua gitu. Jadi ada kayak semacam pengetahuan terkait tentang kehidupan kamu lebih ya, jadi kamu bisa melihat big picture ya lebih gitu yang aku rasain. Jadi di sini aku ngerasa kamu tuh kayak orang yang baru mengetahui hal tersebut gitu ya. Ada pembawaan yang aku ngerasa di sini energi Sagittariusnya juga kenceng. Jadi mungkin kamu di sini masih tahap development diri sih ya. Mungkin gara-gara tadi ya ada pembawaan Sagittarius yang kencang di berarti ada di 9 of House ya, terkait tentang development diri kamu sendiri kayak gitu, yang kamu baru menyadarinya sekarang gitu. Oh ternyata begitu tujuannya gitu. Oke, aku akan memberikan lagi ya lebih penjelasan tentang terkait rezeki yang datang dalam waktu dekat untuk pile nomor 2. Rezeki yang datang dalam waktu dekat pile nomor 2, licin ya, sebentar, slippery banget soalnya. Oke, rezeki yang datang dalam waktu dekat pile nomor 2. Oke. Aku ngerasa di sini kamu jadi bisa apa ya, mulai menerapkan healthy boundaries dan bisa memberikan semacam ruang di diri kamu terkait tentang bakat kamu, terkait tentang apa yang udah pernah terjadi dengan yang ketika kamu berfokus kepada masa yang sekarang itu beda-beda. Jadi kamu kayak udah bisa ngeplot-plotin tuh. Itu hal yang dulu itu di saat aku masih belajar, jadi it's okay gitu ya. Terus ya kamu bisa ngebedain juga ya, mana orang yang bisa kamu bantu, mana yang enggak. Terus kamu mulai bisa kayak mengontrol bakat kamu. Aku ngerasain ya, walaupun masih baru-baru. Oke. Di sini ada confidence ya, rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu akan jauh lebih percaya diri lagi terkait tentang diri kamu sendiri. Mungkin sama ini kamu kayak jadi berkecil hati ya, karena mungkin kamu ngerasa kayak aneh sendiri, gini kenapa aku aneh sendiri, unik sendiri, kenapa begini, kenapa begitu. Nah di sini kamu baru menyadari, oh ternyata karena bakat aku gitu ya. Mungkin kayak kalau di X-Men tuh aku tuh inget kayak si Rogue ya, yang bawaannya kenapa kok semua yang aku sentuh semuanya jadi apa ya, kayak aku seakan menyakiti orang-orang sekitar aku, padahal dia memang bakatnya menyerap energi orang lain ya, bahkan bakat orang lain untuk bisa dia terapin gitu. Jadi dia bisa bantu X-Men tuh ibaratnya kayak gitu, walaupun memang kelihatannya kayak kok aku kayak monster sih gitu ya, kok aku kayak orang yang beda sendiri. Jadi mungkin kamu akan banyak menerima banyak penolakan ya,
selama ini dianggap orang yang freak, yang aneh, dianggap orang yang jahat padahal enggak gitu. Itu memang harus dilewati semua, dan ya demi mencapai jati diri kamu seutuhnya, memang gitulah prosesnya ya. Oke, kemudian di sini ada ideation ya. Jadi di sini rezeki yang datang dalam waktu dekat tadi ya. Ini vibes-nya sama nih kayak inspiration tadi. Aku ngerasa kamu dapat inspiration juga. Inspirasi, pengetahuan lebih dalam diri kamu, kayak kamu baru menyadari sendiri kayak, oh ternyata aku indigo toh gitu. Jadi itu nanti kamu dapat self realization yang lebih ya dari Tuhan ya. Kemudian di sini ada sadness ya. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu tuh baru ibaratnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi ya di hati dan jiwa kamu, dan baru menyadari kalau kamu itu juga udah banyak nuntut diri kamu sendiri ya, banyak ngejudge diri sendiri malahan. Proses kayak ngebenci diri sendiri, kenapa aku seaneh ini, kenapa aku se-freak ini. Aku tiba-tiba jadi ingat scene di X-Men itu, kalau nggak salah satu anak political, dia itu punya sayap kayak malaikat gitu loh. Tapi karena dia bapaknya nggak mau tahu dia itu mutan, jadi dia itu selalu motong sayapnya itu, jadi kelihatan kayak potongan sayap berdarah gitu. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat itu ibaratnya kamu ya baru bisa menyadari ya sejauh mana akhir kamu udah banyak nuntut diri sendiri, nyakitin diri sendiri, ngejudge diri kamu sendiri, benci sama diri kamu sendiri, padahal itu sesuatu hal yang indah loh gitu. Jadi kamu kayak baru baru mengenali hal tersebut, kalau kamu tuh indah, kalau kamu itu bagus, kalau itu kamu memang bakat itu diperlukan untuk manusia, untuk banyak yang bisa kamu lakukan dengan bakatmu itu. Nggak perlu harus di hide lagi, nggak perlu harus disesuaikan lagi, nggak perlu kamu motong sayap kamu lagi, ibaratnya kayak gitu. Karena kamu indah dengan sayap kamu, dengan keunikan kamu. Jadi ini semacam self realization sama self acceptance ya. Jadi kamu dapat rezeki yang dalam waktu dekat itu. Kemudian ada passion, luar biasa kan, ideation, passion. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu akan lakukan passion kamu, bakat kamu juga, apa yang menurut hati kamu itu kamu bahagia di situ melakukan hal tersebut ya. Jadi nggak berpura-pura lagi menjadi diri orang lain untuk bisa diterima ya, untuk ibaratnya untuk bisa diterima orang banyak gitu, untuk lebih sebutannya, lebih kelihatan kalau kamu itu memang belong to their community gitu ya. Nggak gitu lagi, kamu nggak mencoba untuk jadi people pleaser lagi, atau nggak mencoba untuk menormalkan diri kamu yang memang bakatnya udah keren banget gitu, buat apa. Jadi kamu akan coba untuk on public menurut aku ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis di Instagramku, bisa follow ya di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi mangga aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, aku tuh suka tuh ya nonton kayak X-Men gitu-gitu tuh, suka memang film-film superhero segala macam, film-film yang sebenarnya ya aku percaya memang ada orang-orang yang punya kekuatan dari alam semesta, emang pada dasarnya seperti itu gitu. Cuma memang banyak yang nggak langsung terbuka ke masyarakat kayak gitu-gitu, karena beberapa dari orang yang menurut aku punya kekuatan super itu juga aku sendiri juga ibaratnya tahu orangnya gitu. Jadi makanya kalau tiba-tiba ada yang wah gitu yang nggak kelihatan di publik karena butuh recognition, oh, ini aku nih gitu ya, aku superhero yang gitu-gitu, nggak semuanya kayak gitu ya. Kita lanjut ya.
Untuk pile nomor 3, rezeki yang datang dalam waktu dekat. Innocence. Jadi aku ngerasa rezeki yang datang dalam waktu dekat ini bisa terkait tentang hubungan ya, percintaan ataupun sahabat seumur hidup ya. Kayak aku ngerasa kayak cinta yang sangat pure ya, beneran kayak anak kecil ke anak kecil yang lain. Aku memberikan ini ke kamu tulus, aku sayang sama kamu tulus ya, nggak perlu dengan label apapun, nggak perlu dengan status yang wah gitu ya, BFF gitu atau gimana, enggak. Tapi aku ngerasa kamu rezeki yang datang dalam waktu dekat ada hubungan yang bisa jadi long term ya, hubungan long term, mau apapun labelnya, mau itu akhirnya nanti beneran jadi percintaan, jadi ya partner hidup gitu ya. Ada yang aku rasa juga jadi sahabat seumur hidup, bener-bener menurut aku ini cinta yang sangat langka ya gitu, langka. Kamu dapat pacar sama kamu dapat sahabat tuh menurut aku tuh berhargaan dapat sahabat daripada dapat pacar gitu, karena pacar belum tentu bisa setulus sahabat gitu ya. Yang aku rasa di sini soalnya lihat deh, ini anak-anak kecil ya, dua cute banget kan ya, aku suka banget sama ini decknya ya. Dan di sini ada dua ya, ini burungnya nih kok nggak salah apa ini ya, burung layang ya sebutannya, aku lupa namanya. Aku tahu bahasa Inggrisnya doang. Jadi di sini aku ngerasa memang hubungan seumur hidup. Jadi ini yang kamu dapat ya, rezeki dalam waktu dekat. Apakah itu? Kita akan coba ya. Oke. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 3. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 3. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 3. Oke, aku ngerasa di sini orang-orang yang bisa menerima diri kamu sih apa adanya, itu yang aku rasain. Di sini ada Queen of Coins ya, kemudian ada Princess of Swords, dan di sini ada King of Swords. Oke, di sini ada Princess, Queen, and King ya. Berarti di sini ada rezeki yang datang dalam waktu dekat. Bagi yang lagi menunggu kabar baik, punya momongan, kalian akan mendapatkan rezeki ini dalam waktu dekat ya. Amin ya, amin gitu ya, sambil pegang perut ya, amin amin Tuhan gitu ya. Aku ngerasa soalnya di sini ada Princess, Queen, King ya. Dan di sini energi Queen of Coins sebenarnya kan seperti yang aku selalu bilang ya, kayak wife materials yang kayak gitu-gitu ya. Ini tuh ibaratnya orang yang tepat lah ya, jadi istri bisa, jadi pebisnis juga bisa gitu. Aku ngerasa di sini rezeki yang datang dalam waktu dekat ya untuk pile nomor 3 ya. Ini kayak semacam selama ini mungkin kamu kayak apa ya, bingung untuk memulai conversation sama seseorang gitu. Dan di sini tampaknya ketika kamu lagi lagi pasif-pasifnya, malah akhirnya dapat kayak semacam message ya, entah itu kamu di calling atau kamu di telepon, pokoknya ada yang kayak nge-reach out kamu dari komunikasi. Kemudian di sini rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu tuh kayak tahu siapa aja orang-orang yang bisa kamu andelin dalam hidup kamu gitu. Orang-orang mana aja yang bisa kamu percaya. Dan di sini rezeki yang datang dalam waktu dekat, aku ngerasa kayak kamu kayak tahu lah ya, di dalam naik turunnya kehidupan kamu gitu ya, orang-orang yang benar-benar bisa kamu sebutannya ya, bisa kamu andalkan dari keadaan apapun. Orang yang beneran jujur buat kamu, yang bisa ngasih inputan yang besar buat kamu, itu siapa aja. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat menurut aku adalah kayak semacam kamu baru menyadari hal ini gitu, aku ngerasain. Dan ini terkait tentang hubungan long term ya, aku ngerasain juga. Dan ini lagi lihat tuh, lagi hamil tuh, beneran deh, yang lagi nunggu kabar dapat momongan ya. Aku ngerasa
ini akan jadi kabar baik ya, rezeki yang benar-benar ada di dalam waktu dekat. Kamu ibaratnya dapat rezeki momongan gitu. Aku ngerasa ini di sini kayak semacam apa ya, kayak energi yang baru menyadari gitu, secara pikiran baru gitu ya, ternyata orang ini bisa dipercaya, ternyata sama ini dia orang yang selalu mencoba untuk memberikan energi yang positif untuk aku, untuk masa depan aku, untuk kebaikan aku gitu, yang aku rasain di sini soalnya. Jadi kayak energi yang benar-benar tulus sih. Soalnya aku lihat kayak energi yang tanpa pamrih gitu loh modelnya gitu ya. Ini dari tadi aku kerjaannya bersih-bersih terus. Apa ini ya, kayak ada debu-debu di di kartu. Sorry ya, emang agak rada-rada hygiene freak ini ya. Oke, kita lanjut ya di sini. Oke. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, rezeki yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 3. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 3. Ya. Aku ngerasa di sini kayak apa ya? Kayak rahasia yang baru terbuka ya, kesadaran, tapi di dalam pikiran dan mental kamu sendiri, dalam jiwa kamu sendiri gitu. Jadi kayak baru crack gitu. Ibaratnya batu tuh baru pecah gitu batunya. Oke. Di sini ada spirituality and religion. Ya. Oke, kemudian di sini ada Atlantis. Oke. Aku mencium bau-bau spiritual connection di sini ya. Pendekatannya padahal ini aku ngerasa kayak secara mental ya, mental, intelektual, lebih ke arah situ. Tapi ternyata masuknya ada di spiritual lagi. Kayak semacam ada misteri kehidupan yang kebuka gitu loh aku rasa ini ya. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu tuh kayak kamu baru kayak menemukan soul family kamu ya, kayak menemukan soulmate, menemukan twin flame kamu, kayak baru tahu sekarang gitu. Itu yang aku rasain. Oke, jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, aku ngerasa kayak semacam pengetahuan terkait tentang spiritual journey kamu ya. Jadi akan datang terkait tentang hubungan yang masuk ke arah soul level. Jadi bukan cuma hubungan teman biasa, say hi, sama ini ada temen yang udah bertahun-tahun sama kamu. Nggak cuma sekedar itu doang, nggak cuma karena dia sama ini udah jadi sahabat puluhan tahun sama kamu, orangnya bisa dipercaya. Bukan cuma sekedar itu doang, bukan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan pengalaman, bukan itu doang. Tapi ini rezeki yang datang dalam waktu dekat, orang yang benar-benar bisa kamu percaya karena kamu benar-benar terhubung secara jiwa. Di sini juga bisa kamu lihat ya, ada angka 55, 6, 3. Jadi ini terkait tentang perubahan yang drastis antara kalian berdua, yang akhirnya ada kayak semacam pergeseran secara realita ya. Ada yang berubah di kehidupan kamu dan dia, yang mengarah ke kestabilan dan kerjasama. Nanti kalian barengan kayak meet up, bertemu, union. Itu yang aku rasain. Karena di sini ini spirituality-nya nggak cuma berdasarkan agama kayak gitu aja, nggak, tapi ini benar-benar benar-benar knowledge spiritualnya tuh lebih dari itu, bukan cuma sekedar dari agama, tapi kesadaran spiritual lah, ibaratnya kayak gitu. Karena di sini juga ada Atlantis. Kalau kamu lihat di sini ya, ini berdua, ini berdua, ini berdua. Ini kayak terkait tentang spiritual journey sih, ya. Jadi batasannya bukan cuma sekedar batasan agama segala macam gitu, enggak, ini kayak bener-bener kesadaran spiritual yang luas gitu. Yang aku ngerasa di sini memang Atlantis, dimanapun sampai detik ini orang-orang masih banyak ya mikirin tentang sebenarnya Atlantis itu ada atau enggak segala macam gitu, masih kayak
sesuatu hal yang misteri gitu. Jadi ini rezeki yang datang dalam waktu dekat kamu ini terkait tentang hubungan yang sangat pure banget. Ini spiritual connection udah fix, yang orang-orang tuh masih belum tahu itu tuh sebenarnya ada atau enggak, masih jadi hal yang apa ya, ya belum bisa kayak dibuktikan secara langsung lah, intinya kayak gitu. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat kamu ini, kamu kayak menyadari lah ya, seseorang di dalam hidup kamu itu soul family yang kamu, itu spiritual connection yang kamu. Untuk file nomor 3 ya, kita lanjut. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, rezeki yang datang dalam waktu dekat ya, file nomor 3. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, file nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini kamu apa ya, kayak mendapatkan kesadaran di kesendiriannya kamu. Dalam artian kan orang tuh biasanya suka ini ya, tiba-tiba kayak mendapatkan kesadaran spiritual terus ya nyari-nyari ya, nanya-nanya orang, seenggaknya googling gitu ya, nonton tarot card reader kayak gini ya, channel-channel tarot gitu. Ini enggak. Rezeki yang datang dalam waktu dekat ini bener-bener kamu dapatkan ketika kamu kayak berdoa, kayak kamu lagi sendiri, bener-bener kayak terbebas dari pengaruh itu. Jadi kemungkinan besar nggak kontak dengan orang yang mungkin kamu sadari itu kayak semacam spiritual connection sama kamu gitu. Jadi bener-bener kesadaran ketika kamu bener-bener ngebuat keadaan tidak terpengaruh oleh apapun gitu. Oke, di sini ada animals ya. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat bukan berarti kamu dapetin hewan ya. Tapi kamu mendapatkan instingnya. Instingnya kalau misalkan wah bener gitu ya, bener nih orang ini adalah spiritual connectionnya aku gitu. Karena di sini kalau kamu lihat ya, ini ada wanita dengan wolfnya dan belakang itu ada merpati lagi. Jadi ini bener-bener kayak dikasihin apa ya, di-guide oleh Tuhan. Menurut aku di-guide oleh energi alam semesta juga. Kamu kayak diprotek kalian berdua tuh sebenarnya. Dan ibaratnya instingnya kamu itu nggak mungkin salah ketika kamu yakin kayaknya dia nih gitu ya. Itu tuh tiba-tiba aku jadi inget kayak adegannya si siapa, si Jacob di Breaking Down ya, kok nggak salah satu ngelihat pertama kali Renesmee. Rasanya tuh langsung satu ngelihat pertama kali langsung kayak ngedownload semuanya gitu, kayak ini orang yang bakal sama aku, atau ini orang yang punya hubungan jiwa denganku. Jadi kayak langsung sesuatu hal yang nggak bisa kamu tolak lah ya, sesuatu hal yang sangat magic, sesuatu hal yang benar-benar nggak bisa kamu deskripsikan. Rasa hubungan batinnya tuh kuat banget gitu. Kemudian di sini ada finding. Kalau kamu lihat di sini juga ada kumpulan butterfly ya, dan di sini ada 2 butterfly yang sama dan ada yang blue sendiri. Jadi aku ngerasa di sini rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu menemukan apa yang kamu cari selama ini. Ngeri nggak tuh? Hayo, dalam waktu dekat loh ya. Jadi kamu prepare aja, karena ini rezeki yang sangat langka terjadi ya. Gak semua orang punya twin flame, gak semua orang punya spiritual connection. Kamu punya. Coba bayangkan ya. Oke, kita lanjut di sini. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, file nomor 3. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, file nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini kayak mulai kelihatan semakin detail kalau dia itu adalah spiritual connectionnya kamu. Mulai itu tanda alam sekitar kamu, mulai dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan secara internal. Jadi mulai terlihat dan nggak bisa kamu deny. Karena aku yakin di sini tipikal orang yang ada di sini adalah tipikal orang yang suka kayak it's too good to be true, dan kadang tuh suka kayak mencoba untuk membuktikan kalau ini tuh nggak nyata gitu. Jadi coba untuk membuktikan kalau ini adalah
hubungan yang mungkin ya cuma ngada-ngada aja lah, atau cuma sekedar lah gitu, kayak mencoba untuk membuktikan bahwa apa yang kamu pikirin di logika kamu itu beneran, kalau ini cuma ya paling cuma ambience doang, ya ini paling cuma sekedar doang, ini mana ada hubungan kayak gini. Itu aku yakin ada kayak semacam denial yang besar di sini. Tapi makin detil makin gak bisa kamu tolak, nggak mungkin. Jadi secara logika udah nggak bisa lagi untuk, nggak mungkin kalau misalkan contohnya dia tahu something tanpa kamu cerita, atau tiba-tiba alam ngasihin kamu apa nih ya, pertanda gitu ya yang besar banget kalau orangnya itu adalah dia. Mungkin kamu nanya gitu ya, Tuhan gitu ya, mungkin berdoa kamunya, kalau misalkan dia itu spiritual connection aku, twin flame aku, atau siapa lah ya, soulmate aku, kasih aku pertanda besok pagi hujan, taunya bener hujan. Jadi ada hal yang kayak ya ampun, semuanya tuh udah full ya dengan tanda-tanda, dengan signs kalau dia itu orangnya gitu. Jadi udah nggak bisa kamu deny lagi lah, intinya kayak gitu. Kayak tiba-tiba aku jadi ingat pas waktu aku ketemu terakhir sama twin flame aku, di meja aku ya, itu meja ya, di tempatnya twin flame aku itu, aku di meja bareng sama teman-teman aku, terus tiba-tiba ada kayak apa ya, hewan kecil warna hijau sekecil ini gitu ya, ulat bukan, belalang bukan, tapi bentuknya lucu gitu. Dan aku, bukan sekecil ini sih, lebih kecil lagi segini nih, nggak tahu itu bayi apa, hewan apa gitu ya, lucu banget. Dan itu tuh emang kecil, tipis, bukan tipis sih, ada sih bentuknya dikit, aku nggak tahu hewan itu apa. Dan aku nanya ke teman-teman aku, ini apa, ini teman-teman aku juga lihat gitu ya, kecil banget. Dan aku coba bawa itu akhirnya, karena aku nggak tega soalnya kecil banget. Dan itu tuh kayak hampir aja kemakan teman aku gitu ya. Untung aku lihat kecil banget, dan akhirnya aku pakein tisu gitu ya, aku bawa dianya, karena di apa ya, di tempatnya twin flame aku tuh di depannya tuh ada kayak pohon gitu, aku taruh situ aja dianya ya, biar dia kira ngerangkak ke pohon itu. Dan yang nggak tahu dia tuh emang hewan apa ya, itu aneh gitu ya. Jadi kayak ada tanda-tanda yang benar-benar sesuai dengan deskripsi aku dulu udah pernah cerita ke dia. Nanti kalau kita ketemu nanti bakal ya sama ya, di malam hari, bakal apa, banyak angin lagi banyak. Terus pokoknya aku udah kasih tahu detail lah ke dia. Sebenarnya aku udah ngasih tahu itu di tahun 2019 dan kejadiannya itu padahal kemarin itu di tahun 2022. Jadi sebenarnya udah apa ya, udah mungkin kalau dia ingat tuh udah sulit untuk bilang kalau itu kalau kita tuh nggak mungkin ada hubungan apa ini, spiritual connection tuh kayaknya nggak mungkin banget gitu. Makanya aku ngerasa itu juga yang terjadi di PAL nomor 3 ini ya, hal yang udah nggak bisa untuk didinai lagi, karena ya tau dari mana aku gitu, misalnya seperti itu ya. Dan pertanda alamnya tuh kenceng yang aku rasain soalnya. Oke, jadi di sini mungkin kamu juga ada yang apa, di bercatnya juga ada Virgo ya, karena detail banget. Di sini ada last quarter moon in Libra, make time for self love. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu jadi lebih banyak bisa menyadari ini ya, menyadari diri sendiri, mencintai diri sendiri. Karena biasanya kalau kamu ketemu spiritual connection, selain banyak adanya perubahan atau kesadaran yang lebih terkait tentang spiritual, kamu akan jauh lebih mencintai diri kamu sendiri, karena ada orang yang mau menerima kamu, diri kamu apa adanya, dan bisa membantu kamu menjadi the best version of yourself gitu. Mungkin kamu juga di bercatnya ada Libranya ya, nanti kamu bisa cek. Kemudian di sini ada full moon in Aries ya, cool your emotion. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, kamu akan jauh lebih tenang ya, stabil ya, nggak impulsif, nggak terburu-buru melakukan sesuatu, nggak keburu-buru deny ya.
tapi lebih ke level of understanding, lebih ke arah yang positif dan siap untuk apapun perubahan atau adventure yang akan diperlukan dalam hubungan spiritual connection ini. Kayak gitu, kayak orang yang vibesnya tuh kayak oke, bring it on gitu, kayak semacam gitu. Mungkin kamu di bercatnya juga ada Ariesnya ya. Oke, lanjut. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 3. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, pile nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini kalian mendapatkan kekuatan hati yang luar biasa, kekuatan jiwa yang luar biasa. Ya, pasti strong lah, apalagi kalau udah mendekati union. Karena kalau mendekati union, feminim itu jauh lebih praktikal ya, jauh lebih karena kakinya udah mendarat nih ke bawah nih. Ibaratnya kalau simbol yin yang ya. Ibaratnya yang satunya udah mendarat, yang satunya ke atas lagi nih. Jadi yang si maskulin lebih banyak mau nggak mau kayak lebih banyak kesadaran spiritualnya. Jadi dia yang kali ini ngambang, yang biasanya tadinya feminimnya yang ngambang ya, awang-awang spiritual, sekarang feminimnya udah mulai ke bawah ya, mendarat. Lebih banyak hal yang terkait tentang fokus di daily life ya, rutinitas, kerjaan, segala macam kayak gitu yang terlihat nyata. Sedangkan yang maskulinnya banyak ngambang ya, dalam artian bukan ngambang ya, ngawang-ngawang lah ya, hal-hal yang terkait tentang akhirnya mengenali emosinya sendiri, mendapatkan vision. Jadi dia merasakan tuh apa yang feminim rasakan ya di awal-awal seperti apa ya beratnya. Jadi gantian gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada anxiety. Rezeki yang datang dalam waktu dekat, anxiety. Jadi kamu akan merasakan kegelisahan yang dahsyat ya. Karena ini diperlukan. Karena apalagi kalau ternyata kamu di sini maskulin gitu ya. Itu harus digerakkan dulu tuh jiwa kamu tuh. Ya, gimana sih ketika kamu tuh tidak mempercayai ada naga gitu, tiba-tiba ada gitu ya, gitu rasanya tuh kayak aduh gitu ya, ternyata beneran ada naga gimana ini gitu. Atau selama ini kayak waduh salah gitu ya, selama ini aku nggak percaya kok itu naga, selama ini aku ibaratnya udah memperlakukan naganya itu kayak ular aja biasa gitu ya, datang. Bukannya aku ngeliat keajaiban, wah naga datang ke aku gitu ya, bukan yang kayak gitu, tapi malah aku usir pakai garam gitu ya, kayak ular. Ya, malah aku nggak anggap gitu ya kalau itu bukan hewan yang magical gitu, bukan kelihatan hewan yang langka. Jadi ya aku usir lah gitu ya, aku lempar ke sawah gitu. Jadi ada hal yang benar-benar kayak mau nggak mau tuh kayak harus digerakkan dulu ya, di hati, di pikiran kalian, di jiwa kalian, karena itu kayak semacam awal mula kesadaran gitu ya. Udah harus mempersiapkan mental gitu, karena ini namanya juga spiritual connection gitu ya, dimana ini bukan hal yang biasa terjadi ya di kehidupan manusia gitu. Kalau tiba-tiba kamu punya spiritual connection, ya siap-siap karena PR-nya juga banyak ya. Oke, lanjut. Rezeki yang datang dalam waktu dekat tuh kan pain ya, udah ada anxiety, ada pain lagi. Jadi sudah siap-siap aja nih ya, karena gini, terkadang apalagi kalau kamu cukup keras kepala ya, orang lain mungkin ngomong sama kamu tuh udah yang paling terbuka, tapi kamu nggak percaya. Memang perlu bener-bener harus disadarkan oleh pengalaman. Namanya orang keras kepala tuh biasanya baru bisa belajar ketika digembleng sama pengalaman, sama kehidupan. Nah, karena itulah nanti akan ada rasa sakit yang luar biasa. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat memang bukan rezeki yang enak sih ya. Nanti akan ada luka yang luar biasa yang kamu rasakan, kesakitan ya, baru menyadari soalnya gitu. Kalau kamu ingat di film-film tuh kayak film
pasangan yang Alzheimer gitu ya. Mungkin kalian udah pernah nonton A Moment to Remember gitu-gitu ya, yang baru menyadari dia ini ada suami aku, dia malah ingetnya sama mantannya, dia bawa mantannya ke rumah kayak gitu ya, ke rumahnya dia gitu ya, padahal ya dia udah nikah, cuma karena dia Alzheimer dia nggak inget gitu ya. Pas satu dia inget, dia ngelakuin itu ke suaminya, nangisnya nggak ketulungan. Nah ini rasanya seperti itu, kayak seolah-olah ingatan memori itu tuh kayak kilas balikin lagi apapun yang udah terjadi dari awal sampai akhir, sejauh mana dia ngelihat suaminya sangat sayang sama dia, berjuang sama dia, terus yang ngelihat dia sama mantannya di rumahnya mereka ya, gimana rasanya dia juga ngerawat selama ini. Alzheimer itu kan sampai pipis sembarangan segala macam gitu kan, itu beneran dirawat sama si suaminya gitu ya, tapi dia malah ngebawa mantannya ke rumah karena nggak inget sama suaminya sama sekali. Jadi dia nulis suratnya itu minta maaf banget sama suaminya, dan dia ngasih tahu kalau dia benar-benar sayang sama suaminya. Rasanya seperti itu sakitnya ya. Kemudian di sini ada stop ya, rezeki yang datang dalam waktu dekat. Kamu tahu ya, ibaratnya pemberhentian dari mungkin petualangan cinta kamu ataupun pelabuhan hati kamu tuh di siapa gitu ya. Kemudian di sini ada rejection, merah semua ya ampun. Jadi nanti ini bakal jadi situasi yang luar biasa emosional sih ya, tapi tenang aja kok, ada cool your emotions di sini ya. Jadi nanti akan reda kok ya. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat, aku ngerasa di sini kayak semacam adanya kesakitan terkait tentang penolakan ya. Ya bisa jadi tadi kalau biasanya tuh yang terjadi kan tadi ya, maskulinnya itu nggak sadar, terusnya dia baru nyadar ya di akhir. Si feminimnya itu udah terlanjur banyak sakit, udah terlanjur napak lah ya, ibaratnya dia nggak udah mulai terbiasa untuk melihat apapun secara realita, jadi nggak bisa disadarkan lebih terkait tentang spiritual lagi gitu. Jadi kayak orang yang kayak ya udah, kalau kamu nggak percaya, aku udah move on dengan hidup aku udah bahagia dengan hidup aku, kenapa kamu datang lagi, buat apa, udah lewat kan gitu. Jadi ada kemungkinan besar ada kayak momen-momen penolakan ketika si maskulin itu menyadari kalau si feminimnya ini adalah twin flame-nya, ada spiritual connection-nya kayak gitu. Ibaratnya kalau si feminimnya kurang kuat nih, biasanya akan terjadi kayak gitu ya. Jadi chaser runner-nya itu nggak selesai gitu. Makanya yang diperlukan sama maskulin kalau kejadian seperti ini ya harus imbang ya. Kalau kamu tahu dia itu adalah twin flame kamu dan kamu pengen sama dia, hidup sama dia, ya harus diperlihatkan secara realita, ada tindakannya, ada niatnya, semua hal yang bisa terlihat dan dipegang. Jadi bukan yang cuma janji-janji doang, ngasih tahu betapa ekspresi sayang, aku sebenarnya sayang sama kamu kayak gitu. Tapi, nah kalau kamu udah ada tapinya tuh ya, udah banyak alasan, udah banyak hal yang tidak bisa direalisasikan secara nyata, itu udah sulit. Karena feminimnya udah napak kaki nih di tanah nih. Butuhnya yang bener-bener real, bisa terlihat, bisa teraba, nggak hal yang ngawang-ngawang lagi kayak gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk quick reading tarot gratis ya, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya cepat-cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.